Father God, you know my every thought, and you know my ways, the path on which I walk, and you know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. Oh, I could walk where men may never tread, or plunge the depths where I could make my bed. But I never went hide and seek. You're so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Such knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Such knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and wonderfully made. I'm fearfully and
Kami para pelayan altar hari ini mengucapkan Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kita akan beribadah bersama-sama walaupun kita berbeda tempat, tapi saya percaya bahwa kita satu dalam kasih Tuhan. Dan minggu ini juga kita akan beribadah berbeda karena kita akan merayakan Hari Ulang Tahun GKII Bukit Moria Sidodadi yang ke-28 tahun. Oke, ini adalah perjalanan yang panjang ya buat jemaat kita karena jemaat kita dulu dari yang kecil sampai sekarang kita merupakan jemaat yang besar. Puji Tuhan, dan juga harapan kita di tahun yang ke-28 ini dan untuk kedepannya adalah supaya jemaat kita menjadi jemaat yang selalu bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Amin. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian, kita bersuka cita karena hanya Yesus satu-satunya sobat kita. Mari kita nyanyikan ini dengan sukacita bersama keluarga kita di rumah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus adalah sahabat kita dan dia adalah penolong di hidup kita. Maka kita janganlah lagi ragu untuk mengikuti Yesus. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, memang Tuhan adalah sobat kita dan sungguh ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian lagi yang menyatakan pengucapan syukur kita bahwa besar dan ajaiblah kuasa Tuhan dalam hidup kita. Jalan Tuhan yang adil dan benar, Raja segala bangsa. Mari kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karya
dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari saya pimpin kita dalam doa pembukaan. Bapa, bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Bapa, untuk setiap pertolongan-Mu Bapa, pimpinan penyertaan-Mu Bapa, untuk segala sesuatunya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami Bapa. Engkau yang mengetahui untuk segala sesuatu yang kami gunakan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati segala sesuatunya Bapa, biarlah tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi Bapa, dan biarlah kami menikmati ibadah ini Tuhan dan dapat merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Engkau pimpin setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini dan juga firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapa. Engkau berkati dia Tuhan, biarlah apa yang disampaikan juga Bapa dapat kami hidupi dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga dapat berakhir sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah singkat doa kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you.
Lord, we thank you today for your goodness. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Hari ini kita dapatkan bahwa akumulasi kasus konfirmasi COVID-19 yang positif adalah sebanyak 1.111 orang. Gubernur Kalimantan Timur merilis 1 dari 3 pasien yang diisolasi di RSUD Awe Syarani positif COVID-19. Sementara itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia mengeluarkan imbauan pasca merebaknya virus corona. Di antaranya adalah mengimbau gereja mengembangkan model ibadah yang bisa dijangkau umat dari rumah masing-masing. Tapi juga kami mendorong bagi gereja-gereja, terutama di wilayah-wilayah hotspot, memanfaatkan teknologi informasi, memanfaatkan media yang telah berkembang untuk dapat menyelenggarakan ibadah berbasis keluarga. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Ya puji Tuhan untuk pembacaan firman dari adik-adik sekolah minggu dan video yang sudah kita lihat tadi bersama-sama. Saya secara pribadi juga sangat terkagum dengan penyertaan Tuhan dari masa ke masa hingga menjadi jemaat yang seperti ini. Ya benar banget, dan saya sebagai yang dari kecil udah di sini sampai sekarang saya udah setua ini gitu, saya merasa ya ini pengalaman yang sangat berharga karena melihat jemaat Tuhan bukan secara jemaat tapi secara pembangunan juga. Dari yang dulu belum ada gedung sampai sekarang gedung kita udah besar seperti ini, dan itu tidak lepas dari dukungan penyertaan Tuhan dan jemaat-jemaat juga dan semua yang mensupport pembangunan gereja. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk jemaat yang di rumah, agar dipersilahkan untuk memberikan persembahannya. Dan kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 212, Sejak Yesus Kuterimalah. Selamat memberi dengan sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Perubahan ajaib jadilah padaku, sejak Yesus kuterimalah. Ada hang dalam hati dan harap penuh, sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus kuterimalah. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan, sejak Yesus kuterimalah. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan, sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sejak Yesus kuterimalah. Sukacita di hatiku berlimpahlah, sejak Yesus kuterimalah.
Dan selanjutnya untuk doa persembahan dan doa syafaat kepada Bapak Pendeta Evan Rexendorf, kami persilahkan. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian, kita berdoa bersama-sama pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan untuk anugerah kasih setia-Mu bagi kami. Di mana satu minggu yang sudah lewat kami telah melewati dan menjalani banyak hal dalam hidup kami. Berkat anugerah kasih-Mu yang begitu besar hingga kami ada sampai pada hari ini juga semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan yang Engkau telah curahkan, yang Engkau telah berikan bagi jemaat masing-masing dalam usaha pekerjaan, pelayanan, kekuatan kesehatan sampai pada hari ini kami juga dapat menikmati semuanya. Terpujilah Tuhan untuk kebesaran dan kasih-Mu. Kami juga mohon ampun jika dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, mungkin menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tuhan kiranya sucikan, kuduskan, layaklah kami dalam hadirat-Mu, dalam kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Karena itu kami percaya dengan pengampunan pengudusan-Mu kami layak menghampiri Engkau di dalam doa kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu dan pengampunan-Mu bagi kami. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini kami mohon berkat anugerah bagi gereja kami, bagi pekerjaan pelayanan-Mu melalui badan pengurus jemaat, gembala asisten di tempat ini. Tuhan tetap memberikan kami semangat sukacita pelayanan yang maksimal dengan roh yang terus menyala-nyala untuk kami terus melakukan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Di mana hari ini kami dapat merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-28. Tuhan sudah memberkati sejak berdirinya gereja ini. Tuhan juga yang telah menyertai sampai pada hari ini kami ada semuanya karena kehendak dan penyertaan-Mu yang sempurna atas jemaat. Sehingga kami dapat merasakan sukacita berkat-berkat lewat setiap kegiatan pelayanan yang ada sampai hari ini juga. Karena itu iman percaya kami di hari di waktu akan datang pelayanan dan gereja ini terus bertumbuh semakin lagi bagi kemuliaan-Mu dan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan dalam setiap kegiatan dan ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, hanya iman dan doa kami persembahkan kepada-Mu bagi gereja kami. Biarlah Tuhan melengkapi kami dengan kuasa darah-Mu, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Biar setiap apa yang kami lakukan dalam pelayanan ke depan, sungguh Tuhan saya ditinggikan atas semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, mohon berkat bagi setiap keluarga rumah tangga yang mana mungkin mereka dalam pergumulan, baik yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Angkat semua penderitaan sakit yang mereka alami dengan bilur-bilur-Mu disembuhkan dalam nama Yesus. Biarlah hari ke depan kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan karena Tuhan telah memulihkan mereka yang mengalami pergumulan, kesulitan dan masalah. Berikan jalan keluar, berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, agar dapat melewati semuanya dengan kemenangan yang dari Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pekerjaan setiap jemaat, usaha pelayanan apapun yang kami lakukan. Kami mohon penyertaan Tuhan membuat semuanya berhasil, agar dengan demikian Tuhan ditinggikan, dimuliakan untuk berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap keluarga-keluarga yang ada, yang Tuhan percayakan. Biarlah kami juga dapat mengembalikannya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati saat ini dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan. Tentu banyak hal yang kami lakukan bangsa ini. Mohon berkat Tuhan melalui para pemimpin bangsa kami, diberikan hikmat, berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, keadilan di dalam setiap keputusan yang mereka ambil, agar semuanya itu juga demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami akan luput dari setiap virus yang ada. Kami percaya kami dapat melewati semuanya dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Berikan
hati bangsa ini yang taat kepada pemimpin kami untuk setiap apa yang telah diputuskan, dihimbau oleh pemerintah untuk kami dapat lakukan bersama-sama. Terpujilah Tuhan Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, daerah sampai ke jemaat-jemaat lokal. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dalam pelayanan, baik sebagai pengurus gereja, bahkan badan pengurus jemaat, gembala, asisten, semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau pakai, berikan hikmat untuk mengatur setiap program pelayanan di mana waktu-waktu ini kami hanya beribadah melalui online dan dari rumah jemaat masing-masing. Tuhan, biarlah waktu ini juga kami memaksimalkan semua apa yang Tuhan berikan bagi kami lewat fasilitas yang ada. Semuanya juga menunjang untuk kami terus bersatu di dalam iman, di dalam roh kami, tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kami datang kepada Tuhan dalam ibadah kami. Karena itu Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu, diberikan hikmat dalam mengatur setiap program pelayanan ibadah yang ada. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, kembali kami menyerahkan bagi gereja kami, bagi pelayanan kami di tempat ini. Banyak hal yang harus kami hadapi dan kami lakukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Kami hanya percaya biarlah dengan tangan kasih-Mu, dengan rahmat yang daripada Tuhan, hikmat diberikan bagi tim pelayanan altar yang ada, bahkan badan pengurus jemaat, diberikan kerjasama untuk kami terus mengembangkan pelayanan. Dalam waktu-waktu ke depan, biarlah kami melihat kuasa mujizat-Mu terus terjadi, pemulihan jiwa dimenangkan bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tempat di gereja ini. Demikian doa kami Tuhan, kami bersyukur atas semuanya. Sekali lagi kami bersyukur untuk gereja kami yang mana hari ini kami dapat merayakannya yang ke-28 tahun Tuhan sudah menyertai. Dan percaya kami jika Tuhan telah memberkati gereja kami di hari-hari yang sudah lewat, waktu ke depan kami lebih yakin dan percaya lagi gereja kami terus Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Ini doa pengharapan kami. Semuanya kami persembahkan dengan iman hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mengutarakan hati dan pikiran kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita akan menyanyikan pujian NKI nomor 215. Yesuslah Gembala. Sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga kami dalam dunia. Tuhan Yesus,
Selanjutnya kepada hambanya kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam momen yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Ibadah Raya GKI Bukit Moria dan dirangkai dengan perayaan hari ulang tahun Gereja Kemah Indonesia Bukit Moria Sidodadi yang ke-28 pada tanggal 15 Juni. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk meminta pertolongan Tuhan agar apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini meneguhkan kita sekalian untuk semakin dekat dengan Tuhan, bergiat selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan bekerja dengan begitu giat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan peluang untuk menikmati berkat-berkat dan kemurahan-Mu setiap hari dalam kehidupan ini. Sehingga pagi yang indah ini kami bersama-sama hadir di tempat ini untuk menikmati berkat-Mu secara khusus firman-Mu yang kami percaya meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Untuk itu kami mohon pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Berikanlah kami kemampuan, hikmat dan kuasa, supaya apa yang kami perdengarkan hari ini meneguhkan kami sekalian untuk semakin dekat dengan Tuhan, bertumbuh dalam iman yang benar, dan semakin giat untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang keempat, yang saya beri judul, Bekerjalah selagi masih siang. Yohanes 9 ayat yang keempat berbunyi demikian. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sekali lagi saya bacakan ayat firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari pembacaan ini kita ingin merenungkan satu topik yang sangat memberikan kita dorongan untuk bersama-sama bekerja melayani pelayanan pekerjaan Tuhan selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati kehidupan yang Tuhan izinkan di dalam dunia ini. Yohanes 9 merupakan cerita mujizat yang Yesus lakukan terhadap seorang yang buta sejak lahirnya. Bagian yang menarik dari pembacaan ini ada pada ayat 4 yang kita bacakan tadi, yang merupakan pokok perenungan kita, yaitu bekerjalah selama masih siang. Apa maksud dari bahagian firman Tuhan ini? Saya tentu memahami dan menyadari bahwa bekerja adalah sebuah rutinitas yang harus dijalankan setiap hari oleh setiap orang. Artinya apa? Tidak ada manusia yang hidup tidak bekerja. Ini berarti kita harus memberikan diri kita dalam pekerjaan pelayanan apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Kita menyekolahkan anak kita sampai kepada perguruan tinggi S1, S2, S3. Dengan harapan supaya kelak ketika mereka selesai dari studi mereka, mereka akan bekerja, menghasilkan sesuatu bagi diri mereka, memberikan dampak bagi orang lain, sehingga semua orang bisa menikmati kehidupan yang lebih baik di hari-hari ini. Profesi lain juga berbicara demikian. Ketika kita berkebun, ketika kita bertani, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini, kita berharap pekerjaan itu memberikan dampak. Karena itu bekerja memberikan sebuah penandasan kepada kita
bahwa dalam hidup ini tidak ada manusia yang tidak bekerja. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mulia, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang memberkati banyak orang, yang membuat orang bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik kepada Tuhan. Tidak peduli mungkin apapun jenis pekerjaan kita. Yang terpenting di dalamnya, orang lain diberkati dan Tuhan dimuliakan melalui pekerjaan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seorang pemuda mencatat apa yang dia kerjakan sepanjang hari. Mulai dari pukul 6 ketika dia sudah bangun sampai pada pukul 00 tengah malam. Dan ia menemukan dalam sepanjang hari itu dia hanya bekerja 3 jam saja. Sekali lagi dari pukul 6 pagi sampai pada pukul 00 ia mencatat dalam sepanjang hari itu ia menemukan bahwa kualitas kerja yang terbaik yang dia persembahkan adalah hanya 3 jam. Artinya apa? Kebanyakan waktu-waktu yang dia pakai sepanjang hari itu mungkin dipakai untuk ngobrol yang tidak penting, untuk main HP mungkin, makan-makan yang bersama-sama, main games dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan dampak positif bagi orang lain, yang tidak memberikan hal-hal yang membangun orang lain dan lain-lain sebagainya. Itu sebabnya bahagian ini menuntun kita bersama-sama untuk menjumpai bahwa dalam kehidupan ini kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan yang telah mengutus kita ke dalam dunia ini sebagaimana Ia mengutus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam dunia ini. Kita kembali kepada teks kita. Apa yang kita pahami dari pernyataan Tuhan Yesus tentang bekerjalah selama masih siang? Berikut ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami bersama-sama sehingga kita menemukan hal-hal penting yang membuat kita semakin kuat, semakin giat untuk mengerjakan pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan sedang berikan kepada kita di dalam dunia ini. Baik, hal pertama yang perlu untuk kita pahami bersama adalah bekerja itu adalah hakikat dari manusia. Sebagai makhluk pekerja, dalam bahasa Latin disebut dengan homo laborans, manusia dari sananya sudah diciptakan untuk bekerja. Bekerja merupakan panggilan hidup manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia ini. Karena itu bekerja membuat manusia menjadi sungguh-sungguh manusiawi. Manusia menemukan kehormatan sebagai manusia sejati. Yang mana saat ia bekerja mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Yang menemukan jati dirinya untuk mengerjakan hal-hal yang berharga bagi orang lain. Bagi instansi di mana dia berada secara khusus bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa bekerja itu adalah hakikat dari kehidupan manusia. Oleh karena itu kalau ada manusia yang tidak bekerja, maka perlu dipertanyakan. Apapun pekerjaan kita, mari kita bekerja dengan sepenuh hati untuk kesejahteraan orang lain, keluarga kita, bahkan secara khusus bagi kemuliaan Tuhan ketika Ia memanggil kita secara khusus untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan yang berharga di dalam gereja. Hal kedua, menjadi perhatian kita adalah dari tema ini kita jumpai bekerjalah selagi masih siang. Siang adalah waktu di mana waktu yang terbaik bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan sempurna. Siang menunjukkan peluang yang paling tepat bagi kita untuk bekerja. Istilah ini membawa kita kepada pemahaman bahwa siang itu adalah waktu yang dimiliki oleh manusia secara umum untuk hidup. Siang adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk bekerja. Kita masih bisa melihat dengan jelas tanpa menggunakan alat-alat bantu seperti senter mungkin, seperti api mungkin, seperti listrik mungkin dan lain-lain sebagainya. Kita tidak butuh alat bantu itu pada siang hari. Oleh karena apa? Kita bisa melihat dengan luas di sekeliling kita, dengan jelas di depan kita apa yang harus kita kerjakan. Sekalipun kebalikannya manusia bisa saja bekerja pada malam hari. Tetapi firman Tuhan memberikan kita penandasan bahwa bekerja dalam masa siang itu adalah waktu yang terbaik untuk kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus kita ke dalam dunia ini. Mereka yang bisa menggunakan waktu itu dengan bijak akan menuai hasil yang baik. Semua orang yang menggunakan kesempatan yang indah itu
selagi masih siang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik, akan menuai hal-hal yang baik bagi dirinya, bagi orang lain, dan secara khusus menuai hal-hal yang baik bagi kemuliaan Tuhan. Lalu hal kedua yang kita perhatikan di dalam bahagian firman Tuhan ini, ketika kita berbicara tentang selagi masih siang, siang itu menunjukkan sebuah kesempatan di mana kita hidup. Kesempatan yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita untuk bekerja. Kesempatan yang dipercayakan oleh organisasi, misalnya gereja, kepada kita untuk bekerja dan melayani. Kesempatan yang dipercayakan oleh atasan kita untuk bekerja di dalam instansi dimanapun kita berada. Tidak semua orang berkesempatan untuk bekerja menjadi pendeta. Tidak semua orang dipanggil dan diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai pilot mungkin, sebagai pegawai negeri mungkin, sebagai polisi, dan secara khusus tidak semua orang berkesempatan untuk menjadi badan pengurus jemaat di dalam sebuah organisasi atau gereja. Semua manusia diberikan waktu yang sama dalam satu hari 24 jam untuk melakukan hal-hal yang baik dalam sehari. Mereka bisa menggunakan waktu itu dengan bijak, dengan penuh hormat kepada Tuhan yang memanggil mereka. Banyak orang yang mau melayani tetapi belum punya kesempatan untuk melakukan pekerjaan. Banyak orang yang menginginkan sebuah pekerjaan, tetapi waktunya terbatas untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Namun sebaliknya, ada orang yang diberikan kesempatan, tetapi kesempatan itu disia-siakan, disalahgunakan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak berkenan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kita kepercayaan dalam dunia ini, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan pelayanan dengan baik, mari dengan giat dan penuh tanggung jawab, kesetiaan dan kepenuhan hati yang mendalam kepada Dia yang memanggil kita, kita kerjakan pelayanan itu dengan sebaik mungkin. Sehingga apa yang kita lihat pada akhirnya, Tuhan dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan kita. Kesempatan ini mungkin akan berlalu, besok lain lagi, lusa lain lagi, dan seterusnya lain lagi. Hari ini akan berbeda dengan besok, hari ini pasti berbeda dengan kemarin. Oleh karena itu, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan, mari kerjakan pelayanan itu dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Lalu hal yang ketiga kita perhatikan, ketika kita berbicara tentang siang, selagi masih siang, itu berbicara tentang waktu. Lalu kedua itu berbicara tentang kesempatan. Lalu siang itu juga berbicara tentang kekuatan, kesehatan yang prima yang masih dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Akan ada waktu, saudara-saudara, di mana kita akan jatuh sakit. Sekalipun kita tidak menginginkannya. Walau kita tidak menginginkan bahwa kita akan jatuh sakit. Tetapi mungkin suatu saat tubuh ini akan lemah dan jatuh sakit. Akan ada waktu di mana kita akan menjadi tua dan loyo, tidak bertenaga, semua akan mengarah ke sana. Saya pun akan mengarah ke sana. Semua kita akan menjadi tua, loyo, tidak bertenaga. Sebab hari-hari kita jalani dengan begitu rupa. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita. Akan ada kesempatan bagi kita untuk menutup mata. Dan tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Karena apa? Kita kembali kepada pencipta kita. Kita kembali kepada Dia yang memanggil kita ke dalam dunia ini. Karenanya siang itu berbicara tentang kekuatan yang prima yang masih kita miliki sampai hari ini. Kesehatan yang baik yang masih Tuhan berikan kepada kita. Kehidupan yang panjang yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan berkat yang berlimpah yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan segala sesuatu yang masih dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sekali lagi saya mau memberikan penekanan bahwa bekerja selagi siang-siang itu menunjukkan bahwa dalam hidup ini ada kekuatan, ada kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Dan kekuatan itu, kesehatan itu kita perlu investasikan dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita. Sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan yang sedang Tuhan percayakan bagi kita. Kekuatan, kemampuan secara khusus yang Tuhan berikan perlu kita kembangkan bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini kalau saudara punya kekuatan prima, kalau saudara punya berkat yang berlimpah, kalau saudara punya kemampuan-kemampuan khusus yang perlu dikembangkan di dalam pelayanan, kalau saudara pandai melakukan pelayanan-pelayanan dengan baik, berkhotbah, bermain musik dan lain-lain sebagainya, semua aja adalah waktu yang tepat, kekuatan yang tepat, kesehatan yang tepat,
dan segala sesuatu yang tepat yang perlu kita berikan untuk Tuhan. Mungkin ada saatnya, ada masanya di mana kita tidak lagi punya kesempatan untuk menggunakan semuanya itu. Sekalipun mungkin saudara menginginkannya, tetapi Anda sudah loyo, Anda sudah tidak sehat. Anda sudah tidak bertenaga untuk mengerjakan hal-hal yang lebih besar bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi jangan berkecil hati. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah berumur, yang sudah tua, kesempatan kita berbeda. Ada hal yang Tuhan inginkan untuk saudara kerjakan juga bagi pelayanannya. Ada hal menarik juga yang Tuhan inginkan untuk saudara kerjakan. Mungkin tidak sama dengan mereka yang masih muda. Mungkin tidak sama dengan mereka yang masih bertenaga. Tidak sama dengan mereka yang masih punya kesempatan banyak untuk mengembangkan diri dalam pelayanan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang tua mungkin bisa menjadi pendoa bagi mereka, pendorong bagi mereka yang muda, yang Tuhan percayakan untuk melayani. Sehingga kehidupan saudara-saudara saling mendukung. Kita saling mendukung di dalam pelayanan. Kita saling menguatkan, kita saling meneguhkan di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin kuat bersatu untuk melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Baik, saudara-saudara, siang itu menunjukkan 3 hal. Pertama adalah waktu, kedua adalah kesempatan, dan yang ketiga adalah kekuatan atau kesehatan. Waktu, yang kedua kesempatan, kekuatan atau kesehatan. Lalu mengapa kita harus bekerja? Saudara-saudara, Alkitab banyak berbicara juga tentang bekerja. Salah satu bahagian firman Tuhan yang cukup populer kita baca adalah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Di sana memberikan penegasan bagi kita. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekali lagi dari bahagian terakhir, kalimat terakhir dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, taklukkanlah dan berkuasalah. Taklukkanlah dan berkuasalah merupakan sebuah perintah untuk bekerja bagi manusia sehingga kita dapat melakukan peran kita untuk menaklukkan dan menguasai alam ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan begitu rupa untuk dikerjakan sebaik mungkin bagi kesejahteraan kita, bagi kesejahteraan orang lain, dan secara khusus bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalimat taklukkanlah dan berkuasalah ini merupakan sebuah perintah khusus untuk bekerja, berkuasa, dan memerintahkan kita untuk menaklukkan segala hal yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kerjakan dengan baik. Lalu selain itu, selain bekerja adalah sebuah perintah, ada hal kedua yang kita perhatikan, konsekuensi akibat bagi yang tidak bekerja. Saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, Paulus bilang, jangan ia makan. Sekali lagi, Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ini merupakan teguran yang keras sekali yang ia sampaikan kepada orang-orang di Tesalonika. Mengapa? Karena Paulus sendiri menunjukkan bahwa ia bekerja, ia membanting tulang. Ia tidak mengharapkan lebih banyak dari orang-orang lain, tetapi ia bekerja memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga dia dapat meneladankan kehidupan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang dia layani. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahagian ini konsekuensi dari tidak bekerja. Paulus dengan tegas, jangan ia makan. Janganlah makan. Yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ini pernyataan yang paling penting. Tidak dihargai orang. Oleh karena kita tidak bekerja dengan baik, tidak sejahtera, ini merupakan konsekuensi dari kehidupan yang tidak bekerja. Tidak ada damai di dalam hati mereka. Karena apa? Mungkin cenderung mengkritiki orang lain yang bekerja. Cenderung melihat kelebihan-kelebihan orang lain lalu memojokkan mereka dan lain-lain sebagainya. Cenderung menjadi stres orang-orang yang tidak bekerja. Karena apa? Ia merasa dirinya rendah dibandingkan orang lain. Hidupnya mungkin akan menjadi susah karena tidak bekerja. Tidak ada penghasilan, maka hidupnya menjadi susah, sengsara, dan pada akhirnya akan menjadi peminta-minta.
Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini tentu menjadi peringatan bagi kita sekalian bahwa dalam kehidupan ini selagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja, mari bekerja dengan segiat mungkin, sekuat tenaga kita, baik untuk kesejahteraan pribadi kita, keluarga kita, maupun bagi kesejahteraan orang lain. Dan secara khusus mari kita membawa semuanya kepada Tuhan yang memanggil kita ke dalam pelayanan ini, sehingga apa yang kita dapati dari hasil-hasil pekerjaan kita, kita dapat persembahkan untuk Dia yang memanggil kita untuk melayani di dalam dunia ini. Saudaraku, hal ketiga dari mengapa kita harus bekerja. Bekerja adalah perintah Tuhan. Bekerja ada konsekuensinya bagi mereka yang tidak bekerja. Lalu orang yang rajin itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, orang yang rajin itu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu adalah pernyataan yang baik. Dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat, di sana dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Sekali lagi, tangan yang lamban itu menjadikan miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Tentu kita tidak ingin mengistirahatkan tangan kita tidak terlalu lama untuk mengerjakan hal-hal penting. Karena apa? Kita menginginkan pekerjaan-pekerjaan ini dalam target-target tertentu kita bisa selesaikan. Sehingga kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bekerjalah selagi masih siang, memberikan kita penandasan-penandasan penting, sehingga pada akhirnya kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa sebagai manusia yang diberikan mandat untuk bekerja, sebagai manusia yang diberikan mandat untuk mengelola bumi ini sedemikian rupa, mengelola pelayanan gerejanya, marilah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita. Sebab bekerja selagi masih siang memberikan kita peringatan-peringatan penting, memberikan kita penandasan-penandasan penting untuk mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Yang pertama, hari ini, waktu ini tidak akan terulang lagi. Besok akan datang, namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Semuanya misteri. Sekali lagi, pertama, hari ini, waktu ini tidak akan terulang lagi. Lalu kedua, kesempatan untuk bekerja merupakan karunia Tuhan yang maha kuasa kepada kita. Sebab itu di dalamnya Ia turut bekerja bersama-sama dengan kita. Ketika kita bekerja, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menopang, ada Tuhan yang mendahului kita dalam pekerjaan. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Ia akan menguatkan kita, Ia akan mencukupkan kita, menyembuhkan kita dan memberkati semua yang kita usahakan. Sehingga saya sendiri meyakini apa yang kita usahakan, upayakan dalam dunia ini, pastilah diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Amsal tadi mengatakan bahwa tangan yang rajin itu menjadikan kaya. Lalu yang ketiga, semua kita pasti tahu bahwa kelak kita akan menjadi tua, tidak bertenaga, ataupun dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, menutup mata kita. Karenanya inilah waktu siang itu. Kita masih kuat, kita masih sehat, kita masih punya uang yang cukup, kita masih punya tenaga yang prima. Karena itu gunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dan melayani Dia bagi kemuliaannya saja. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mendapatkan sebuah ilustrasi yang bagi saya cukup menarik juga. Dari sebuah artikel diceritakan di cerita itu tentang seorang gadis kecil penjajah kue. Suatu sore ia menjajakan kuenya di jalan raya dan melihat seorang pemuda tampan sedang masuk ke sebuah restoran. Memperhatikan pemuda tampan itu, ia berpikir bahwa pemuda ini adalah pemuda yang mapan, yang punya pekerjaan yang cukup, punya uang pasti, dan lain-lain sebagainya. Perkiraannya tepat, Bapak Ibu. Ia mendekati anak muda itu, kemudian anak itu berkata, "Om, beli dong kuenya Om, enak loh Om." Ia berkata kepada pemuda itu dan pemuda itu menjawab, "Terima kasih Dek, saya sudah pesan makanan." Mendengar jawaban pemuda itu, ia pergi dengan kecewa anak itu yang menjajakan kue. Sembari pemuda itu makan, ia pun mencoba untuk menawarkannya lagi untuk kedua kalinya. Ia mendekati anak muda itu, lalu ia berkata, "Om, kuenya enak Om,
pasti enak. Belikan dong. Mungkin untuk Om makan di sini atau bawa pulang. Pemuda itu menjawab, tidak, saya sedang makan, lain kali saja. Ia mengatakan kepada anak itu. Saudara, anak itu pergi lagi dengan agak kecewa, dengan cukup kecewa. Lalu untuk ketiga kalinya setelah pemuda itu selesai makan, ia beranjak dari tempat duduknya kemudian menuju ke mobilnya. Sebelum masuk mobil, anak itu mengejar anak muda itu dan menawarkan kuenya untuk terakhir kali. Pikirnya, siapa tahu anak muda itu membeli kue itu menjadi oleh-oleh untuk keluarganya yang ada di rumah. Ia datang kepada anak muda itu, om, beli dong kuenya om. Bawa untuk keluarga di rumah. Merasa kesal, saudara Bapak Ibu. Pemuda itu dengan anak itu, karena 3 kali sudah dia mendatangi anak muda itu. Anak muda itu berkata, saya akan berikan uang 1.500 kepada dia. Dengan harapan ketika saya berikan uang 1.500 itu, ia sudah cukup puas dengan itu. Menurut dia seperti itu. Lalu dia menarik uang 1.500 rupiah, dia berikan kepada anak penjajah kue itu. Dan dia berkata, ini uang untuk kamu, ambil saja, saya tidak perlu kuemu. Lalu anak kecil itu yang menjajakan kue mengambil uang 1.500. Dan kebetulan ada seorang pengemis yang ada di dekat dia. Lalu 1.500 itu ia langsung berikan kepada pengemis yang ada di dekat dia. Saudara, apa yang terjadi? Pemuda itu merasa geram melihat anak itu. Ia sudah dari tadi mengejar-ngejar dia untuk membelikan kuenya. Supaya anak muda itu membeli kuenya dan menjualnya kepada dia. Anak kecil itu menjualnya kepada dia supaya dia beli kue itu. Tetapi pada akhirnya, saudara, bahwa dia sendiri diberikan uang, lalu uang itu diberikan kepada pengemis. Pemuda itu marah kepada anak kecil itu. Dia berkata, tadi kamu sudah kejar-kejar saya, lalu saya kasih uang, kenapa lagi kau kasih uang itu untuk pengemis di pinggir jalan? Anak itu berkata dengan tenang kepada anak muda itu, om, saya diberikan perintah oleh mama saya untuk menjual kuenya. Dengan harapan kue-kue ini dibeli oleh orang lain dan hasil dari kue ini saya akan bawa pulang kepada mama saya. Dia akan pasti merasa senang sekali. Karena apa? Kue itu hasil pekerjaannya dibeli oleh orang lain dan ada hasil yang dinikmati olehnya. Mama saya tidak mengajarkan saya untuk menjadi peminta-minta, tetapi ia mengajarkan saya untuk bekerja dengan sepenuh hati. Saudara, pemuda itu terheran-heran mendengar jawaban anak kecil itu. Dan pemuda itu berkata bahwa hari ini dia mengajarkan kepada saya arti bekerja dengan sepenuh hati. Ia melakukan pekerjaan menjual kue itu dengan sepenuh hatinya. Lalu ia berpikir dalam hatinya, baiklah, saya akan beli semua kue anak itu dan membawanya pulang. Lalu semua kue anak itu dibelinya dan membawanya pulang ke rumahnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari, selagi Tuhan masih memberikan kepercayaan bagi kita untuk bekerja dan melayani dalam dunia ini, kita berikan kesempatan yang terbaik ini untuk bekerja melayani dengan sepenuh hati. Apapun peran kita. Mungkin sebagai anggota jemaat biasa yang setiap hari datang dan duduk di dalam gereja mendengarkan firman Tuhan. Tetapi temukanlah apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam gerejanya. Apatah lagi ketika kita berbicara tentang badan pengurus jemaat yang dipilih secara khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Mengontrol semua pelayanan, mengerjakan semua pelayanan dengan sedemikian rupa. Atau apatah lagi kita berbicara tentang pekerja, gembala, asisten gembala, dan semua mereka yang terpanggil khusus untuk melayani. Tentu kita tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan bagi kita untuk melayani. Tetapi selagi kita diberikan kesempatan, waktu kita terbatas Bapak Ibu. Sebagai pekerja mungkin kita hanya 5-10 tahun paling lama sesuai dengan peraturan gereja kita. Atau sebagai anggota jemaat mungkin kita diberikan waktu yang terbatas, BPJ diberikan waktu yang terbatas 3-6 tahun. Hidup kita di dalam dunia ini pun terbatas dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini terbatas. Mari, selagi masih siang, gunakan kesempatan itu sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal baik, berharga bagi kemuliaan Tuhan. Saya percaya semua orang yang mengerjakan pekerjaannya, pelayanannya dengan sepenuh hati, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini.
Saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, apatah lagi melakukannya dalam kehidupan kita. Selamat bekerja bagi Tuhan, selamat melayani bagi Tuhan untuk kesejahteraan kita, kesejahteraan orang lain, dan bagi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di momen yang berbahagia ini, yakni dalam perayaan HUT Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Muria, yang hari ini kita peringati bersama-sama bahwa pada tanggal 15 Juni GKI Bukit Muria berusia 28 tahun. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberkati, dipanggil ke dalam gereja ini untuk bersama-sama mengembangkannya bagi kemuliaan Tuhan. Untuk itulah atas nama Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kota Samarinda, saya turut bangga melihat perkembangan-perkembangan pelayanan yang terjadi di gereja kita Bukit Muria. Ada banyak hal yang kami jumpai, yang kami rasakan sebagai pengurus daerah kita di Kota Samarinda ini. Di antaranya kami melihat kekompakan pengurus di dalam mengelola pelayanan yang ada. Dan ini membuat kita semakin kuat, semakin bersatu untuk mengerjakan pelayanan ini. Yang lain juga kami perhatikan ada ketaatan, ada kesetiaan dalam mengerjakan pelayanan-pelayanan ini. Tidak peduli apakah itu berat atau ringan untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Hal lain kami juga menjumpai ada ketundukan kepada setiap keputusan yang kita ambil bersama-sama. Baik itu keputusan dari pusat, wilayah, daerah, dan secara khusus apa yang diputuskan untuk dikerjakan di dalam jemaat lokal. Sehingga pelayanan kita pada semua aras kami perhatikan bisa berjalan dengan baik. Dan inilah yang merupakan kerinduan kita, kerinduan Yesus bagi gerejanya, agar kita semua bersatu padu untuk mengerjakan pelayanan ini dengan sebaik mungkin, sehingga pelayanan kita secara bersama-sama dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di momen yang istimewa ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Perminas Duatan MTH, dan keluarga serta asisten Gembala dan istri Bapak Pendeta Van Rexendolf MTH, serta secara khusus juga bagi badan pengurus jemaat yang telah menjadi mitra pelayanan kami bersama-sama, baik sebagai pekerja di jemaat lokal bahkan badan pengurus daerah, sehingga pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita dalam gereja ini semakin meningkat untuk kita kerjakan dengan maksimal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian yang melayani Dia dengan penuh giat dan setia. Pada akhirnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya atas nama Badan Pengurus Daerah Gereja Kemah Injil Indonesia Kota Samarinda menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Gereja Kemah Injil GKI Bukit Muria, Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Muria yang ke-28. Kiranya kita semakin giat untuk mengerjakan pelayanan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang percayakan bagi kita untuk kita kerjakan dalam dunia ini. Semakin hari semakin mantap, semakin bersatu melayani pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya ingin mendoakan gereja ini secara khusus. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami sekalian, baik secara pribadi, bahkan keluarga dan pelayanan kami dalam setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Hamba berdoa secara khusus untuk gereja-Mu yang ada di GKI Bukit Muria Sidodadi. Tuhan terus memberkati gereja ini agar terus menjadi alat yang memuliakan Tuhan dalam setiap kegiatan pelayanan yang mereka lakukan. Berkatilah Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Perminas dan Pak Pendeta Van, seluruh anggota jemaat dan badan pengurus jemaat yang Tuhan percayakan untuk melayani bersama-sama. Apa yang mereka programkan dalam pelayanan, kami percaya Tuhan pasti memberkati mereka. Tolonglah mereka untuk mengerjakan hal-hal besar bagi kemuliaan-Mu. Berilah mereka kemudahan-kemudahan dalam mengerjakan pelayanan, sehingga semua pelayanan kami membuahkan hasil yang baik untuk kesejahteraan kami, bahkan untuk kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus.
Terima kasih Bapak, ini doa kami bersama-sama. Hamba berdoa mengucap syukur dan mendoakan gereja ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ya puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja GKI Bukit Moria Sidodadi Samarinda yang ke-28 tahun. Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama 28 tahun, kita terus bertumbuh di dalam iman, terus bersatu hati di dalam persekutuan dan doa. Baik, kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Bagi nama-nama yang saya sebutkan, dipersilakan maju ke depan. Pertama-tama kepada Bapak Madan Bit SE, mewakili Badan Pengurus Gereja GKI Daerah Kota Samarinda. Berikutnya kepada Bapak Udau Z, mewakili Jemaat GKI Bukit Moria Sidodadi Samarinda. Dan yang ketiga kepada Bapak Pendeta Panrexeldop MTH sebagai Ketua Panitia HBK 2020 sampai dengan 2021 dan sebagai Asisten Gembala GKI Bukit Moria Sidodadi Samarinda. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dan dilanjutkan dengan pujian Panjang Umurnya. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat gerejanya, kuat jemaatnya dalam Tuhan, di dalam Tuhan selama-lamanya. Baik, kita akan menghitung bersama-sama pemotongan tumpeng ulang tahun GKI Bukit Moria Sidodadi. 1, 2, 3. Ya, kita tepuk tangan bersama-sama. Puji Tuhan. Ya, selanjutnya sebagai bentuk pelayanan bersama, Ketua HBK GKI Bukit Moria Sidodadi akan menyerahkan tumpeng kepada Bapak Madan dan Bapak Udau Z. Puji Tuhan, doa syukur ulang tahun Gereja GKI Bukit Moria Sidodadi Samarinda kepada Bapak Madan Bit dipersilahkan. Baik, jemaat Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini ya Tuhan. Secara khusus kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang Tuhan terpercayakan di tempat ini, di Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Moria. Kami ada pada saat ini Tuhan pada tahun yang ke-28 tahun. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian. Bahwa kami ada pada saat ini bukan karena kemampuan kami, tapi ini adalah bentuk berkat Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang telah memimpin para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan terpercayakan
di tempat ini sejak awal berdirinya jemaat ini hingga pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang curahkan bagi kami sekalian hingga pada saat ini kami terus boleh melayani Tuhan di tempat ini hingga pada saat ini Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Para generasi muda, generasi gereja, mereka boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa hingga mereka terus melayani Tuhan dan melanjutkan pekerjaan Tuhan ini dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa banyak kepada Engkau saja ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, khusus ulang tahun yang ke-28 pada hari ini. Terpuji dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Madan Bid SE mewakili Badan Pengurus Jemaat GKI Bukit Moria Sidodadi Samarinda. Baik, Shalom. Ya, salam sejahtera saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang diberkati. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas segala kebaikan dan anugerahnya yang tiada hentinya dalam setiap langkah kehidupan kita. Secara khusus pada hari yang berbahagia ini, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan melalui acara pengucapan syukur hari ulang tahun Jemaat GKI Bukit Moria Sidodadi yang ke-28 hingga pada hari ini. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena oleh pertolongannya lah dan segala campur tangan Tuhan kita boleh ada pada saat hari ini, dan dalam kesempatan ini tidak ada hentinya kami mewakili Badan Pengurus Jemaat yang ada pada saat ini mengucapkan banyak terima kasih dan memuji nama Tuhan atas segala pengorbanan dan segala upaya yang Tuhan telah berikan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa sejak berdirinya jemaat di tempat ini hingga pada saat ini kita boleh melihat pekerjaan Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hingga kita bisa menyaksikan segala kebaikan Tuhan dan kebesaran Tuhan melalui pelayanan yang ada di tempat ini hingga kita boleh ada pada saat hari ini, dan secara fisik kita melihat bangunan yang sudah luar biasa yang boleh kita miliki hingga pada saat ini, dan ini adalah campur tangan Tuhan melalui para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang setia melayani Tuhan hingga pada saat ini. Doa kami dan doa kita bersama, kita serahkan terus pelayanan ini kepada Tuhan hingga Tuhan yang memulai kegiatan dan pelayanan tempat ini, Tuhan juga akan memimpin pelayanan tempat ini, memberkati kita semua, memberkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga besar Bukit Moria. Hingga pelayanan ini terus kita ambil tugas dan ambil bagian bersama-sama dalam kita melayani Tuhan selagi Tuhan mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Dan kepada generasi muda, generasi gereja, untuk terus semangat melayani Tuhan. Hingga cita-cita para hamba Tuhan yang telah memulai kegiatan di tempat ini boleh tercapai melalui pelayanan-pelayanan luar biasa daripada generasi muda gereja Jemaat Bukit Moria hingga pada saat ini hingga dan pada hari-hari yang akan datang, untuk nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Ya, demikian kata sambutan dari kami, tidak ada kata yang lain selain segala ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi Jemaat Bukit Moria boleh merayakan hari jadi yang ke-28 pada hari ini. Terus semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya dari keluarga besar almarhum Pak Slitonga mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKI Bukit Moria Sidodadi yang ke-28 tahun. Semoga tambah maju dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami dari keluarga Yohanes Suno mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28, kiranya semakin dewasa, semangat sebagai gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saya Kiranto berserta istri mengucapkan
Selamat ulang tahun GKI Bukit Muria Sidodadi yang ke-28. Semakin diberkati dan menjadi berkat, serta bertumbuh dalam iman dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam. Selamat ulang tahun yang ke-28 untuk GKI Bukit Muria. Harapan saya, semoga kita menjadi jemaat yang semangat, giat, bersatu di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga besar Irai Gatot mengucapkan selamat ulang tahun GKI Bukit Muria yang ke-28. Kiranya di umur yang ke-28 tahun, gereja semakin berkembang jemaatnya di dalam Tuhan dan menjadi gereja yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari keluarga Beri mengucapkan selamat ulang tahun GKI Bukit Muria yang ke-28. Semoga damai Kristus selalu menyertai seluruh jemaat dalam pelayanan di Bukit Muria. Terima kasih. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Muria Sidodadi, Kota Samarinda yang ke-28. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mewakili Berkarya GKI BMS mengucapkan selamat ulang tahun GKI Bukit Muria yang ke-28 tahun. Melalui HUT GKI BMS ke-28 tahun, kita satukan tekad dan tingkatkan kerjasama kita untuk membangun gereja kita dengan selalu mengandalkan kekuatan Allah. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami dari Seksi Perkawan mengucapkan selamat ulang tahun GKI Bukit Muria yang ke-28 tahun. Kami percaya GKI Bukit Muria akan semakin maju, semakin berkembang, dan kami percaya kita semua semakin kuat, semakin teguh berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, kami perwakilan pemuda dan remaja mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 untuk GKI Bukit Muria. Tetap semangat, tetap bertumbuh, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, jadi berkat bagi orang lain, dan bersukacita selalu. Shalom. Shalom, saya mewakili Seksi Pelayanan Anak Sekolah Minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Bukit Muria Sidodadi Samarinda yang ke-28 tahun. Kiranya semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin dipakai menjadi alat di tangannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ulang tahun kepada GKI Bukit Muria Sidodadi Samarinda yang ke-28 tahun. Tetap semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Shalom. 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 Hari ini kita bersukacita oleh karena Jemaat GKI Bukit Muria Sidodadi Samarinda berulang tahun yang ke-28. Kiranya di usia yang ke-28 tahun ini jemaat ini semakin kuat dalam iman, semakin setia di dalam pelayanan, dan mampu memberi dampak yang positif terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan bagi kota ini, bahkan bagi dunia ini. Sekali lagi atas nama keluarga saya ucapkan selamat ulang tahun, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Shalom, saya mewakili dari Panitia Hari Besar Gereja Kemah Injil Indonesia, Bukit Moria Sidodadi mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah mengambil bagian pelayanan pada hari ini, sehingga acara kita dapat berjalan dengan baik. Secara khusus kepada Bapak Pendeta DR Lenggan Pait yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada hari ini, doa kami kiranya Tuhan terus pakai dalam pelayanan selanjutnya lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, dari HBK menyampaikan banyak terima kasih untuk dukungan setiap jemaat dalam kegiatan-kegiatan kita selama ini. Sampai hari ini kita juga bisa melaksanakan satu kegiatan walaupun harus di rumah saja. Dalam arti kita tidak dapat merayakannya seperti biasa pada tahun-tahun yang sebelumnya, namun tidak mengurangi sukacita untuk kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur untuk gereja kita yang masih ada sampai hari ini. Percaya dan iman kita ke depan, kita lebih lagi bersemangat dalam melayani Tuhan. Pengumuman untuk selanjutnya disampaikan untuk kita semua jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Bukit Moria Sidodadi, bahwa ada kegiatan ke depan, masih bulan Agustus nanti ada ibadah HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya biarlah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana atau program yang ada. Terima kasih juga untuk jemaat yang setia dalam mendukung, memberikan sumbangannya bagi panitia sehingga acara-acara kita dapat dilaksanakan sampai pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan di hari yang akan datang. Lebih lagi Tuhan memberkati. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih dan selamat sekali lagi untuk gereja kita, ulang tahun yang ke-28, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami pelayan altar mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Bukit Moria Sidodadi yang ke-28. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.